saja memakan ikan, ikan dimakan memakai sambal. Kalau boleh kita berkenalan, aku anggota Karang Taruna Sungai Bengkal. Ustaz Somad ini ngaku-ngaku aja. Tidak, bajunya sudah siap. Kenapa Ustaz Somad biasanya pakai kemeja rapi? Hari ini kenapa digulung? Pertama, anak muda memang gitu gayanya. Yang kedua, kancingnya belum berlubang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, biasa kalau yang ngundang saya orang-orang tua, gaya kita pun ya macam orang mau mati lah. Tapi kalau anak muda yang mengundang, semangat juga. Rasanya hari ini umur 21-23. Sama-sama kita hormati Bapak Bupati Tebo yang hari ini diwakili oleh Bapak Asisten 1 beserta seluruh Forkompinda, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, ada kepala, ada pun tidak. Insya Allah hadirin hadirat alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu-ibu yang membawa anak-anak kecil, tak khawatir sedikit pun anak itu sakit padahal kena hujan, tak takut masuk angin. Ya Allah, jaga anak-anak ini ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang saleh dan salehah. Selamatkan mereka dari riba, dari zina, dari narkoba. Sehatkan mereka sesehat-sehatnya ya Allah. Berapa mulut yang mengaminkan doa ini, menembus pintu-pintu langit, dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul pengajian kita membentuk generasi muda yang bebas narkoba dan berkarakter. Apa berkarakter ini? Saking hebatnya judulnya saya pun tidak tahu. Karakter bahasa Inggris, bahasa kitanya berakhlakul karimah. Jadi kalau anak-anak muda memang bahasanya canggih-canggih. Coba kalau yang buat tema orang tua, marilah kita bentuk sopan santun, tata krama, budi bahasa. Tapi kalau anak muda berkarakter. Untung ustadznya keren juga. Apa ciri anak muda yang berkarakter? Cirinya ada 3. Berapa cirinya? 3. Nanti kalau ada ustadz lain yang berceramah di sini mengatakan ciri anak muda berkarakter ada 4. Berarti ilmu dia lebih banyak daripada saya. Saya cuma tahu 3 saja. Yang pertama, sahihul akidah. Akidah anak muda yang berkarakter itu mesti benar. Akidahnya la ilaha illallah. Anak muda berkarakter tidak pakai jimat. Jangan sampai dia gagah perkasa, ketika ditikam orang mati, dibuka bajunya, jimatnya sebesar amplop. Anak muda berkarakter tidak menyimpan jin dalam batu cincin. Nampaknya jago silat, hebat. Ternyata percaya di dalam batu itu ada jin. Kalau disapu 2 kali, keluar jin. Wani piro. Saya kadang anak-anak muda ini ditanyanya juga saya, Ustaz, ya, cincin Ustaz itu ada magic-magicnya? Ada. Apa magicnya Ustaz? Ini kalau dipakai, duduk di rumah makan, tidak bayar. Wah, hebat Pak Ustaz. Duduk aja, jangan makan. Masih percaya dengan batu. Bila Anda lahir bulan Mei, batu yang cocok untuk Anda batu berwarna merah. Kalau dipakai batu merah, nanti aurat merahnya naik, wajahnya merah, mukanya merah, matanya merah. Kalau cuma mau mata merah, ikan busuk pun merah. Maka anak muda yang berkarakter yang pertama sifatnya, akidahnya mestilah benar. Saya salut pemuda, pemimpin Karang Taruna bisa memberikan kata sambutan di depan orang sebanyak. Luar biasa. Kawan saya kuliah
sama-sama tamat dari Mesir, sama-sama belajar di Al-Azhar. Ketika balik kampung, setiap hari Jumat pergi keluar kampung. Setiap hari Jumat pergi keluar kampung. Setiap hari Jumat pergi keluar kampung. Setelah ditelusuri, rupanya tak sanggup menengok orang khotib Jumat. Naik ke atas menggeletar. As. Anak muda tadi tenang saja memberikan kata sambutan. Itu menunjukkan apa? Akidahnya kuat. Engkau hamba Allah, aku hamba Allah. Engkau manusia, aku manusia. Tak ada beda aku dengan engkau. La haula wa la quwata illa billah. Saya bisa berkata-kata di depan orang banyak. Alim ulama, cerdik, pandai, bapak yang mewakili Bupati Tebo, tokoh masyarakat. Berapa biji mata memandang saya. Andai Allah tak memberikan pertolongan, tiba-tiba grogin. Maka bangkitkan. Anak-anak karang taruna, bangkitkan. Nanti mana tahu kalian diminta kata sambutan di depan gubernur, di depan bupati, di depan wali kota. Maka katakan, engkau manusia, aku manusia. Engkau dari tanah, aku dari tanah. Engkau diciptakan Allah, aku pun sama. Dalam hati. Pula naik ke atas, tunjuk muka. Engkau manusia, aku. Lebih si gubernur. Satpol PP tangkap gila. Jadi tanamkan dalam hati, tidak ada yang besar. Semua ini kecil. Yang besar hanya satu. Siapa dia? Allah Akbar. Kalau kepada kawan kau angkat satu tangan. Hai. Kalau kepada kawan kau angkat satu tangan. Hai, tangan kanan, jangan tangan kiri. Ini untuk cebok. Tapi kalau kepada Allah kau angkat dua-dua. Allahu Akbar. Jangan cemas dengan hidup. Jangan takut dengan kerja. Jangan khawatir dengan jodoh. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap ikut peraturan. Jangan besok naik motor petantang-petenteng. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Tak pakai helm. Begitu ditangkap, tilang Pak polisi. Prit! Mana helm? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mam. Tetap ikut peraturan. Saya karena dibawa Ustadz Ican, Ustadz Dahrizal Dahlan kemari pakai mobil, maka saya tak pakai helm. Kalau di tempat saya ceramah pakai motor, saya tetap pakai helm. Pakai helm, yakinkan bunyi klik, baru berangkat. Anak muda tetap ikut aturan. Nih dompet, di mana-mana tetap dibawa. SIM A sama SIM C tetap ada, walaupun naik pesawat. Apa maknanya? Tetap ikut peraturan negara, peraturan lingkungan, peraturan RT RW. Tapi rusak akidah. Jangan. Ini ada anak lajang tak jadi nikah sama anak gadis. Gara-gara apa? Adinda, mohon maaf perjodohan kita nampaknya tidak berlanjut. Kenapa bang? Ternyata setelah kulihat ramalan kita tak cocok. Engkau ikan Pisces. Sedangkan aku kambing Taurus. Kambing nampaknya tak berjodoh dengan ikan. Karena kambing takut kena air, nanti bersin-bersin batuk mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini pasti yang menjalankan drone ini anak muda. Kalau orang tua mana dia bisa? Emang kalau anak muda buat acara itu banyak yang surprise, amazing, luar biasa. Apa itu yang dimuliakan Allah? Biasa saya pakai baju putih aja polos. Hari ini enggak, dikasihnya merah-merah. Selama ini saya sampai pula ada orang menuduh. Nanti tolong buatkan foto besar, tulis situ. Salah satu personal Karang Taruna Sungai Bengkak. Cuman kartu buatkanlah. Kartu belum ada lagi. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama dikuatkan adalah akidah. Jangan takut kepada masa depan.
Jangan khawatir cemas tentang masa lalu. Karena semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi yuhyi, dia yang menghidupkan. Wa yumit, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kira-kira mirip tak macam Qori tadi? Saya tahu jamaah dengar Ustaz dalam hatinya macam kambing ditarik Pak Ustaz. Tapi karena dia ingin memuliakan hati Ustaz tadi, mirip Ustaz, mirip Ustaz, mirip Ustaz. Saya terus terang mendengar suara tadi sampai saya tengok, tak jemu mendengar. Masya Allah. Padang di masjid dekat rumah kita, suara di masjid itu. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu datang ke masjid, rupanya flash disk. Tapi hari ini anak-anak muda luar biasa, bangga kita. Yang paling membanggakan apa kata Pak Bupati, diwakili oleh Pak Asisten 1. Pemerintah daerah Tebo belum bisa mendatangkan Ustaz Somad, malah Karang Taruna yang mendatangkan. Saya pun baru tahu tadi Pak. Saya sangka yang ngundang ini Pemda. Rupanya yang ngundang Karang Taruna. Patutlah dikasih baju Karang Taruna. Hidup Karang Taruna. Apa teriakannya kan wahai anak muda. Hidup Karang Taruna. Kalau orang tua mana bisa teriak macam itu? Hidup orang tua. Hidup. Takbir. Anak muda kalau bertakbir bunyi. Coba dengarkan takbir anak muda. Allahu Akbar. Tapi ada juga anak muda, casingnya 17, isinya 71. Bawaannya letong, loyo, lunglai, lesu. Kalau ada anak muda macam itu, lencampak nanti ke sungai. Cocok dia hidup di sungai Bengkal. Nampak ke sungai. Hanya. Kalau tak ada sungai yang bisa menampung, nampak jenazah lewat, tumpangkan masuk. Pak, boleh kami titip? Itu apa dia hidup buat semak aja dunia. Betul? Betul pula kata dia. Mana betul? Anak Ustaz bilang betul. Kalau ada anak muda yang letoy lesu loyo diperiksa. Kenapa kau ini kenapa? Bawa ke puskesmas. Nanti diperiksa, datanglah bidan puskesmas membawa balon berwarna hitam. Sebentar ya. Pas dites rupanya kena narkoba. Kalau dia kena maka diobati. Di mana diobati? BNN, Badan Narkotika Nasional. Jangan malu. Orang tua jangan takut. Ustaz Somad, nanti datang ke rumah kami ya. Oke. Rupanya diundang makan. Tolak bala yang ada. Tolak makan? Mana ada? Makanlah. Ustaz sudah ada pantangan. Ini ada gulai kambing, ini ada ayam, ini telur puyuh. Ustaz sudah ada pantangan. Ada satu pantangan. Apa itu? Pantang dekat. Asal dekat, putus. Selesai acara makan, Ustaz, ada yang mau saya tanya. Kenapa tak tanya di masjid tadi? Segan malu sama orang. Apa pertanyaannya? Ini harus 4 mata Pak Ustaz. Jangankan 4, 3 pun bisa. Apa? Begini Pak Ustaz. Anak kami kena narkoba Pak Ustaz. Ada enggak doanya? Oh, inilah yang doa saya belum dapat sampai sekarang. Belum ada saya dapat hadis doa. Allahumma inni a'udzubika min narkoba. Tak ada doanya. Tolonglah Pak Ustaz, tolonglah. Oke. Ya, catat ya. Yang di sini pun kalau mau catat boleh, catat. Ini doa supaya bebas dari narkoba. Udah siap? Serius ini? Bukan bercanda. Macet pula HP. Buang. Nah, catat ya. 0813 114 421 93. Catat Bu, penting ini. 0813 114
42193. Nomor siapa nih Pak Ustadz? BNN. Badan Narkotika Nasional. Oh, jadi Ustadz ini intel BNN ternyata. Jadi anak kami ditangkap. Tangkap. Masa kami menangkap anak kami sendiri? Mau obat atau mati? Nantilah Pak Ustadz. Setelah sebulan jumpa lagi. Gimana Bu? Jadi ditelepon nomor kemarin. Alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana anaknya? Sudah ditangkap. Bulan berikutnya jumpa lagi. Gimana kabar anaknya? Alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana? Sudah sehat. Alhamdulillah. Jadi anak muda itu mesti gagah dan perkasa. Mana contoh anak muda yang gagah perkasa? Tak perlu tengok jauh-jauh sampel contohnya. Inilah dia yang sedang cerita. Tapi kalau orang menengok saya ditengoknya kurus, jangan-jangan pemakai baru taubat. Enggak, saya tak pernah pakai. Tak pernah. Sabu-sabu, putau, rohipnol, pil anjing gila, tak pernah saya coba. Ini sekarang anak muda rusak otaknya. Diawali dari apa? Lem kambing. Dibeli lem kambing ke toko bangunan, dibuka tutupnya, dihirup napas panjang-panjang. Sampai putus kabel-kabel di otak. Ditangkap sama Pak Kapolsek. Ngelem kamu, ngelem. Ditempelin sama Pak Kapolsek. Apa? Saya tidak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut pada Allah. Na'udzubillah. Selamatkan anak-anak kita. Selamatkan semuanya. Dengan apa? Dengan akidah yang benar. Nah, 9 bulan kau kukandung. 2 tahun kau kususukan. Aku tak ingin kau mati masuk neraka jahanam. Ibu mesti berkata begitu. Bapak tak bisa. Karena bapak tak pernah ngandung. Ibu panggil anak itu ke sini kau. Sini. 9 bulan kau kukandung. 2 tahun kau kususukan. Meregang nyawa aku melahirkan engkau. Kami perempuan bisa gitu Pak Ustaz. Oke, kita pakai suara perempuan. 2 tahun. Meregang nyawa. Macam suara bencong pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ibu luar biasa. Ustadz Somad, saya ini pecandu narkoba, pemakai. Sampai akhirnya tidak ada ustadz yang bisa menceramahi saya. Ceramah ustadz tak masuk ke telinga saya. Jadi gimana cerita Bapak tobat? Saya pergi umroh ke Makkah. Mak saya pergi ke Makkah. Diambilnya air zam-zam. Dibawanya tawaf keliling Ka'bah. Sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku. Dia tak ada doa lain. Sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku. Sampai 7 putaran. Dibawanya air itu pulang. Dipanggilnya aku. Sini kau nak. Ini terakhir yang bisa kulakukan. Air zam-zam ini sudah kudoakan. 7 putaran di samping Ka'bah. Kumandikan engkau. Kalau kau tak berubah juga mati aja lah kau. Akhirnya sehat saya Pak Ustadz. Doa ibu luar biasa. Maka jangan pernah menyepelekan ibu. Ibu. Menjadi ibu. Jangan pernah malu menjadi ibu. Sorga di bawah tapak kaki ibu. Walaupun kaki itu berkurap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu yang luar biasa. Tapi ibu juga mesti bertanya kepada anak. Ajarkan dia. Nah, jangan kau makan haram, anakku. Nanti di akhirat aku tak bisa menolong engkau, anakku. Kau akan mati dimakan cacing tanah. Badan kita ini akan mati dimakan cacing tanah. Kenapa cacing belum memakan Abdul Somad? Karena bergerak. Coba tak bergerak, diam. Habis dimakan cacing. Yang suka mencucuk cacing. Yang suka mancing mencucuk cacing, hati-hati. Cucu-cucu cacing akan membalas dendam. Ini yang dulu mencucuk atuk kami, nenek kami, pakcik kami, makcik kami. Sekarang kau terbujur ke aku.
Kawan kau pesta dulu mana? Kawan dulu pesta narkoba ramai-ramai. Hari ini memasukkan engkau ke liang lahat. Satu megang kepala, satu megang pinggang, satu megang kaki. Setelah itu mereka memanggil kawan-kawan. Hai bro, hai friend. Ayo kita timbun, kita injak biar padat. Malam tiba, gelap, hujan lebat, busuk. Yang pertama kali membusuk ketika kau dalam tanah adalah mata. Matamu menghitam. Tontonlah film-film hantu Cina. Hitam matanya kan? Banyak perempuan takut matanya hitam, sebelum tidur malam dipotong timun letaknya. Tak ada timun, terong. Tak ada juga tomat. Besok pagi mau menyambal, tak ada tomat. Itu digiling. Dimakan sama suami. Lain perasaan sambal mama pagi ini. Yummy. Ini ciri matok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama membusuk mata. Setelah itu usus menggelembung. Masuk angin. Besar. Kemudian ususmu pecah. Keluarlah. Datang cacing. Apa kata ulat? Pucuk. Cacing. Binatang yang tidak berkulit. Binatang yang tidak berkaki. Ada cacing berkaki? Kalau ada, itu namanya naga. Induk cacing. Cacing tak berkaki. Cacing tak berkulit. Cacing tak berbulu. Cacing tak bermata. Cacing tak bertelinga. Tapi hidung cacing paling tajam di dunia. Kalau mati kita di sini, dikubur di tanah ini, 1 kilometer keliling mencium bau kita. Cacing akan menyerbu. Hai bro, hai friend, ayo kita serbu. Roni sudah siap. Serbu, kata cacing. Begitu sampai, kecewa. Kenapa? Tak ada daging. Tulang semua, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau hanyalah calon santapan cacing tanah. Betul? Itu sampaikan kepada anak-anak kita. Tanamkan akidah yang kuat. Semua akan mati. Kuntum. Mekar. Harum. Cantik. Layu. Kuning. Ini yang di depan saya sedang kuntum-kuntum mekar. Yang senyum yang nenek-nenek pula. Kuntum. Mekar. Harum. Kuning. Layu. Kemana kita akan pergi? Kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup Pak Ustaz bisa. Tapi katanya sudah dimakan cacing tanah. Kok bisa hidup lagi? Ada yang tak dimakan cacing tanah di badan engkau. Namanya azmud zanab. Azmud tulang. Zanab ekor. Ujung tulang ekor di belakang sebesar ibu jari. Tak dimakan cacing tanah. Jangan dicari sekarang, nanti di rumah. Paha habis, tengkorak kepala habis, hidung yang paling mancung disayang habis. Sekarang yang paling kau sayang adalah badan. Dari ujung rambut ke ujung kaki, yang kau jaga badan. Oleskan tumit Anda retak-retak. Rambut Anda berketombe, pakai sampo ini, turun salju di kamar mandi. Anak gadis menunggu mobil di jalan tol melambai. Habis mobil tabrakan semua. Iklan apa? Ketiak hitam. Apa yang kau perhatikan? Kepala. Apa yang kau perhatikan? Kuku. Apa yang kau perhatikan? Kaki. Tapi ada yang tidak kau perhatikan. Bahwa kau akan mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan akidah. Kawan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Saudara kandung pergi. Wa ummihi. Ummi? Mother. Di kampung kami kalau manggil ummi itu mother. Mama. Yang panggil mama. Awak makan sambal belacan. Wa abi. Ayah. Wa sahibatihi. Oh my dear, my darling. Bini,
ketika kita mati, kalian yang muda-muda, yang ganteng-ganteng, waktu pengantin baru, jangan jauh-jauh ya. Setengah napasku pergi. Begitu malaikat maut datang mencabut nyawa, matamu melotot, dia pun takut. Mana yang dulu katanya buah hati belayan jiwa. Oh, bukit kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Pret. Sampai masanya, dia pun akan mengantar engkau ke pintu liang lahat. Menangis dia, Papa, jangan tinggalkan Mama. Kau nangis kenapa? Kuat, warisannya dikit. Tapi ada ibu-ibu saat suaminya meninggal dia tak menangis, tegar. Ibu tak nangis? Tidak, Pak Ustaz. Kenapa nggak nangis? Memang udah lama kutunggu. Kenapa ibu tunggu? Memang selama hidup menyusahkan saja. Suatu hari aku memasakkan nasi goreng, anakku mau sekolah. Tak masak-masak. Begitu kulihat rupanya tabung gas sudah dijualnya. Untuk beli narkoba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka yang pertama pokok pangkal yang paling penting adalah akidah. Bahwa kita nanti akan mati menghadap Allah. Kalau sempat membuat amal soleh, alhamdulillah. Siapa yang paling besar jasanya, amalnya, ibadahnya dalam acara tabligh akbar ini? Anak-anak muda sekarang. Semua yang hadir ini berutang budi. Siapa yang paling besar berutang budi? Abdul Somad. Kalaulah bukan diundang anak-anak muda ini, mana mungkin saya datang kemari? Undangan Pemda belum ada sampai sekarang. Pernah Pak Ustadz, Ustadz ada yang belum bisa. Oh iya. Kalau kami mau undang kapan bisa Pak Ustadz? Agustus 2020. Ini saya nyatakan di depan orang banyak supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Apa maknanya? Ternyata anak-anak muda ini di antara yang akan ditanya nanti di padang mahsyar. Bapak Ibu hafal semua ayatnya. La tus'alunna yawma idzin anin na'im. Kau akan ditanya tentang nikmat Allah. Berapa kedipan mata? Berapa hembusan nafas? Berapa detak jantung? Akan ditanya saudaraku. Kau pikir hidup ini sia-sia? Maka kuatkan akidah. Betulkan akidah. Berapa tadi syarat pemuda berkarakter kata saya? Pokoknya salah ada orang ngambil gambar. Siapa ngambil gambar? Ada di balik ini. Kalian tak nengok, saya nampak. Pertama, kuatkan akidah. Dah, habis waktu. Cepat waktu berlalu. Tadi saya mulai jam 5 kurang 20. Sekarang jam 5 lewat 10. Saya kalau ceramah itu jelas. Isi ceramah jelas. Waktu ceramah jelas. Isinya berapa? 3. Waktunya berapa? Sesuai yang tertulis di botol. 600 ml. Semua jelas. Makanya kalau ada orang memfitnah-fitnah saya di internet. Somad itu nggak jelas. Bukan Ustadz itu tak jelas. Dia tak ada duit beli paket. Coba dengar dari awal sampai akhir. Betul? 30 menit saya sudah bicara. Ada cakap saya yang tak jelas. Kalau udah bilang, lihat turun saya. Yang pertama, akidahnya mesti kuat. Setelah akidahnya baik, yang kedua, ibadah dulu. Akidah dulu. Tidak ada guna ibadah. Iya, ibadah itu nanti. Setelah akidah kuat kokoh, barulah ibadah. Apa ibadah yang pertama? Ibadah yang paling pertama ditanya di padang mahsyar nanti adalah sholat. Apa pula sholat? Ibadah yang pertama nanti ditanya adalah sholat. Bu, kalau anaknya umur 7 tahun suruh, umur 10 pukul, suruh 7 pukul 10, suruh 7 pukul 10, suruh 7 pukul 10. Apa kata ibu-ibu? Ustadz, menyuruh anaknya senang, menyuruh bapaknya payah. Ternyata laki tak walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya walaupun hidup
1000 tahun. Kalau tak sembahyang, apa gunanya? Maka sholatlah anakku, adik-adikku. Beda perempuan sama laki-laki. Kalau perempuan sholat di rumah, laki-laki sholat di masjid. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Kalau ada laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Lama sudah saya berceramah, baru inilah SpongeBob datang. Sekarang ada aliran yang merusak akidah, namanya Islam ubur-ubur. Dan tidak ada yang bisa menangkap Islam ubur-ubur selain SpongeBob. Saya mengikuti juga perkembangan ini. Kan Bapak Ibu sangka saya tak tahu, semua saya tahu. Superman, Batman, Wonder Woman, Spiderman, Cicakman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka solat. Tak terhitung tak berapa SMS yang masuk ke HP ini. Menyanyikan, Ustaz, bolehkah saya menggugat suami saya cerai karena suami tak solat? Saya tanya. Dia nggak sholat dari dulu apa sekarang? Dari dulu Pak Ustadz. Kenapa mau nikah sama dia? Memang dulu saya pun tak sholat. Saya setan, dia iblis. Oh, patutlah berjodoh. Tapi sejak mendengar ceramah Ustadz, akhirnya saya sekarang taubat. Suami belum juga sholat. Kita doakan suami yang belum sholat mudah-mudahan dapat hidayah. Ya Allah, kirimkanlah hidayahmu kepada suami-suami yang belum sholat, ya Allah. Kalau tak juga dia berhenti sholat, matikan dia, ya Allah. Jangan diaminkan. Nanti ibu balik mati dia. Jadi jelo. Jandong mudong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan yang gadis-gadis yang cantik-cantik dapat kalian nanti pemuda yang soleh-soleh, yang sholat-sholat. Yang bilang amin itu yang belum nikah. Udah nikah pula. Fit and proper test pertama. Kalau ada anak lajang mau meminang anak gadis, yang pertama ditengok sholat. Pak Haji, saya ada minat mau meminang anak bapak. Datang maghrib. Kenapa datang maghrib Pak Haji? Jangan saya tanya. Kalau mau datang maghrib. Dulu orang tua begitu. Kenapa disuruh datang maghrib? Mau dibawa ke surau. Sampai di surau suruh azan. Azan dulu. Bapak kenapa? Saya habis minum es 3 drum batu. Kau azan. Azan anak muda tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipakainya lagu yang slow supaya lembut hati Pak Haji. Agak-agak merayu sedikit. Hayya 'alas shalah. Padahal kalau dia azan dekat rumahnya lagu keras. Hayya 'alas shalah. Tapi khusus untuk calon mertua ini pakai lembut. Pas doa terakhir, Allahumma rabbah hadhihi da'wati wassalam. Hati Sayyidana Muhammad. Pak Haji itu pun mendengar, luluh hatiku. Yang pertama kali ditengok sholat. Pokok pangkal kehancuran sekarang karena calon mertua tak menengok sholat menantunya. Yang pertama ditengoknya apa? Besok datang ke kantor jam 12 siang. Kenapa? Mau dites bisa nyetir punya mobil apa tidak. Betul? Apa pula betul? Salah lah. Dibuka gorden. Calon mertua yang perempuan menengok. Mana calon mantu kita Pak? Itu yang datang. Pakai kap 70. Jangan terima. Kucing. Itu yang pakai CB 100. Tutup. Itu yang naik ojek. Tutup. Itu yang naik Alphard. Wow. Itulah yang nampakku tadi malam. Jadi kita tanya. Jangan tanya-tanya. Terima aja. Terima aja. Kita tanya dulu. Jangan. Nanti diambil orang. Terima. Akhirnya buru-buru dinikahkan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Liburan. Honeymoon. Bulan madu.
2 minggu setelah bulan madu, anak gadis balik menangis berurai air mata, habis tisu setengah kotak. Kenapa? Kenapa? Rental. Makanya pokok pangkal yang pertama ditengok adalah sholat. Tenda ini kenapa bisa tegak berdiri kokoh? Kenapa? Karena ada tiang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tiang dari depan ke belakang 10, 100 tiang. Tiang segala ibadah adalah sholat. Haji bolak-balik ke Makkah, tapi tak sholat. Tak ada guna haji. Hajinya haji mabur. Makanya tak ada perubahan. Duit banyak, sawit banyak, duit banyak, pergi haji. Heran saya nengok Pak Haji itu Pak Ustaz. Kenapa? Tak ada perubahan. Dulu sebelum berangkat haji pakai celana pendek. Setelah haji tak bercelana sama sekali. Tak ada perubahan. Bangga kita melihat polisi sholat. Polisi pakai seragam sholat di masjid. Allahu Akbar. Langsung saya panggil anak muda. Anak muda. Tengok tuh. Polisi aja sholat. Ibu-ibu pun dipanggilnya anaknya. Sini nak. Tengok tuh nak. Polisi sholat. Ayah kau baru hansip dah tak sembahyang. Mohon maaf Pak Hansipnya. Mau Satpol PP, mau pejabat, mau TNI Polri, mau apapun engkau, ketika sampai masanya yang ditanya adalah sholat. Tidak ada malaikat bertanya, dulu kau mati jabatan terakhir kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Dulu kau mati sempat golongan apa? 4A, 4E, 4D, 4C. Tidak ada. Itu nanti. Yang pertama ditanya, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali ditanya adalah sholat. Yang masa-masa lalu kau sudah, maka apa boleh buat? Taubat nasuha. Nanti malam sholat sunat taubat 2 rakaat. Usalli sunnata taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sholat sunat taubat suaranya tidak dikuatkan. Tapi kalau tahajud baru kuat. Alhamdulillah. Siapa yang jadi imam? Anak Karang Taruna Sungai Bangka. Karang Taruna. Diambilnya air, dipercikkannya ke wajah istrinya. Mereka pengantin baru. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru nikah kemarin. Wake up my darling. Wake up my honey. Dibentang mereka lah sajadah. Apa judul kita malam ini bang? Di bawah mihrab cinta. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yaumiddin. Terbangun mertua di sebelah. Kenapa cepat betul masjid hidup mikro? Bukan masjid bang. Jadi suara apa? Anak kita di sebelah sedang sholat tahajud. Mereka baru nikah sudah tahajud. Kita udah 25 tahun nikah tak pernah tahajud. Mertua mulai mencari-cari di mana suara, dibukanya pintu, ditengok. Rupanya suara HP. Anak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kekal abadi hanyalah sholat. Kalau rezeki sudah murah, mulailah berinfak, berzakat dan sedekah. Sholat juga lagi. Sholat udah. Ini kurang konsen. Sholat udah. Sedekah lah, bagi sedekah. Bantu anak yatim, fakir, miskin. Saudara-saudara kita balik dari sini cari mana sekolah MDA. Bapak kepala MDA, ya, berapa lokal yang perlu dibangun? Berapa kursi yang perlu diganti? Berapa papan tulis? Berapa anak yatim yang belum bayar? Bapak mau nanya? Enggak, tanya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan anak-anak kita ini berhasil bisnisnya, insyaallah. Yang punya kebun kelapa, mudah-mudahan kelapanya sejauh mata memandang. Yang punya kebun sawit cukup untuk 70 keturunan. Yang punya mobil, mudah-mudahan mobilnya makin banyak.
Mobil cantik, mobil mahal, mobil mahal. Ada mobilnya yang bisa dibawa mati? Ada. Gimana caranya? Wakafkan mobil ini ke masjid, tulis di belakangnya ambulansi. Tuh, mobil yang paling mahal, mobil ambulan. Siapa yang mau masuk di situ? Gratis. Syaratnya sakit. 2 gondang. Kalau tak sakit, mati. Saya diupah tak mau masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah yang paling hebat di antara semua adalah salat. Di antara salat zikir. Zikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Di antara zikir yang paling afdal. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Oke, jangan mulut asik cerita. Ibu, bapak balik dari sini. Nggak tahu kawan asik ngajak cerita. Kabarnya aja nikah belum ambil duluan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti ada kawan yang bilang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kabarnya anak saya la ilaha illallah, la ilaha. Itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah. TM sampai berbuih mulut. Tak ada maknanya. Itu Ustadz dari tadi ngomong aja di atas mimbar ceramah. Ceramah ini bernilai ibadah. Atau kita gantian, saya di bawah naik ke atas. Apa Ibu yang dimuliakan Allah? Syarat yang pertama apa tadi? Akidah. Syarat yang kedua ibadah. Syarat yang terakhir yang ketiga adalah akidah. Ibadah. Yang ketiga A lagi. Adik-adik mudah ingat ceramah saya. A-I-A. Apa ceramah Ustaz Somad tadi? A-I-A. Apa itu? Aku pun tak ingat. Akidah. Ibadah. Akhlak. Sopan santun. Budi bahasa. Ustaz Somad tuh pandai ngomong aja tuh. Dia ngomong akhlak. Dia sendiri tak berakhlak. Buktinya dibelakanginya Pak Bupati. Dikasihnya pantat tokoh masyarakat. Dia sendiri tak berakhlak. Tengok sebelum saya maju ke depan tadi. Masih ingat sebelum saya maju tadi? Gimana sebelum maju? Saya ulang balik ya. Nampak? Saya gini dulu. Ini tak pernah saya pelajari di Mesir. Tak pernah saya pelajari di Maroko. Salam ini dapat dari mana? Mahabharata. Kita sopan santun tata krama. Begitu saya angkat tangan minta izin, maksud saya tuan-tuan guru, alim ulama, bapak bupati, boleh saya maju ke depan? Mereka pun mengangguk. Itu artinya boleh. Bapak pun kalau mau minta izin ibu begitu juga. Balik dari sini angkat tangan. Kalau ibu itu mengangguk, jalanlah. Angkat tangan semua ke atas. Lambaikan ke drone. Semua angkat tangan ke atas, lambaikan ke drone. Terus tunjukkan kepada seluruh dunia, ambil gambar begini orang Tebo mendatangi pengajian. Udah turunkan balik. Jangan lama-lama, ketiak berpoluh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan kepada seluruh dunia, bisa penuh tanah lapang. Bukan ada artis dangdut. Bukan ada penyanyi metal. Kecuali tadi yang datang ke atas ini pakai celana jeans sempit, pakai baju kaos, pakai jaket kulit. Are you ready to rock? Tidak. Kita hanya mengaji, mengingatkan tentang akhlak. Belakangan akidah. Setelah akidah, ibadah. Setelah ibadah, akhlak. Mana contoh akhlak? Laki-laki, perempuan tak boleh campur. Laki-laki semua, tak ada perempuan. Sikit-sikit apa? Perempuan semua, tak ada laki-laki. Itu menjaga keamanan. Itu akhlak yang pertama. Tak boleh campur aduk laki-laki dan perempuan.
Semua yang perempuan pula bertudung panjang, tudung labuh, tudung panjang. Ada yang tak bertudung, oh laki-laki. Coba perhatikan. Anak kecil pakai jilbab. Anak kecil berjilbab panjang. Di luar sana, nenek tak berjilbab. Nenek pakai baju, you can see. Kamu kan bisa see menengok. Kamu bisa menengok ketiak nenek macam leher untung. Lambai bagayun. Bulu pun tak tumbuh. Awak menengok sekali hilang selera makan 3 hari. Itu namanya dosa kering. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ditebuh. Lihatlah, anak kecil pun berjilbab. Apalagi orang tua. Jilbabnya jilbab panjang pula. Jilbabnya panjang. Coba tengok. Panjang menutup. Ini sekarang ada jilbab ini pendek. Dipakai jilbab sini. Kemana-mana jalan gini. Pergi undangan makan lontong. Gigi sakit, tak terkunyah, tersangkut. Mati. Apa nama jilbabnya? Jilbab Sakratul Maut. Alhamdulillah. Anak-anak gadis kita berjilbab panjang. Oh, rupanya ditebu maghribnya cepat. Kami di Pekanbaru 6.30. Rupanya di sini lebih cepat waktu. Mudah-mudahan mati tak lebih cepat. Siapa yang ceramah tadi? Mudah ingat namanya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Apa isi ceramahnya? 3. A-I-A. Akidah,